Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembahasan video kali ini mengenai pembahasan latihan PAT kelas 8. Jadi PAT matematika kelas 8 yang materinya dari semester 1 sampai semester 2 gitu. Jadi latihan PAT matematika kelas 8 semester 1 dan semester 2 gitu. Untuk linknya nanti bisa di download ya, ada di deskripsinya, klik aja di situ gitu. Nah, yang pertama ini ada himpunan P 1357, jadi dalam diagram panah P nya 1357, Q nya 46810 gitu. Nah, ditanyakan hubungan atau relasi dari himpunan ini apa gitu. Tapi dari opsinya ini kan dikatakan semua kata dari. Nah, untuk kata dari ini kita harus pengerjaannya dari kanan gitu, dari kanan jangan dari kiri. Jadi 4 ini kira-kira diapakan supaya jadi satu gitu. 4 jadi 1, 6 jadi 3, 8 jadi 5, 10 jadi 7 gitu. Ternyata 4 supaya jadi 1 dikurangi 3 gitu kan. Coba cek semuanya. Jadi tanda ini sama nggak dengan pengerjaan yang lain? 6 kurang 3, betul 3 ya. 8 kurang 3, 5, 10 kurang 3, 7. Berarti jawabannya 3 kurangi dari gitu. Jadi kalau kata-kata dalam tulisan dikurang 3 artinya 3 gitu, kurangnya dari gitu. Nah, dari pilihannya 3 kurangnya dari yang A ya. Jadi jawabannya A. Diketahui fungsi H dirumuskan dengan Hx sama dengan 9x min 4. Jadi Hx sama dengan 9x min 4. Ditanyakan nilai H3 tambah H-1 gitu. Nah, arti dari Hx ini kan kalau ini X gitu. Kalau misalnya di sini angka 3, di sini angka 3 gitu kan. Kalau di sini angka 2, ini angka 2. Berarti kalau ini angka 3, di sini angka 3 ya. Jadi kalau H3 9 kali 3 dikurang 4 gitu. Dikurangi 4, nah ditambah sini ditambah H-1, berarti angka X min 1 gitu kan. Jadi 9 kali min 1 dikurangi 4 gitu. Nah, 9 kali 3 27, kurangin 4, 9 kali min 1 9 dikurangi 4, 27 kurangin 4 kurang 9 kurang 4, ini dikurangin semua ya. Mending ini dulu dihitung digabungkan, 4 tambah 9, jadi kalau dikurang semua berarti ditambah angkanya. 4 tambah 9 13, tambah 4 17, 27 kurang 17 gitu, sama dengan 10 ya. Jawabannya 10 di option D gitu. Nah, di soal ini diperhatikan gambar berikut. Jadi gambar seperti ini ditanya gradien garis G gitu. Gradien garis G apa? Jadi ini disebutnya garis G. Nah, untuk menjawab soal ini kita cari dua titik dari angka yang melalui garis ini gitu, yang pas gitu, yang pas di angka salah satu di sini. Nah, ternyata titiknya itu ada di ujung, dengan di ujung sini gitu yang ada angkanya. Angka ini kan kalau dibaca min 1,4, jadi min 1,4. Jadi kalau penyebutannya harus X dulu baru Y ya. X nya angka min 1, ini kan X, Y nya angka 4 gitu, angka 4. Jadi 1,4. Nah, yang kedua itu angkanya di sini gitu kan. Titik yang di sini X nya 1, X nya 6, Y nya 1. Jadi 6,1. Jadi harus X baru Y gitu. Nah, untuk mencari gradien itu lambangnya atau simbolnya M. Angka Y2 kurang Y1. Jadi ini X, ini Y. Misalkan ini sebutnya pertama, dan ini yang kedua gitu, X2, Y2. Ini ditukar juga nggak apa-apa, hasilnya sama. Jadi misalnya ini X1, ini Y1, ini X2, Y2 gitu. Nah, rumusannya Y2 kurang Y1, ini kurang Y1 dibagi X2 kurang X1 gitu. Nah, Y2 kurang Y1 berarti 1 kurang 4, 1 kurang 4 dibagi X2 kurang X1, berarti 6 dikurangi min 1 gitu kan. Gitu, 6 dikurang min 1, 1 kurang 4 min 3, 6 dikurang min 1, jadi tambah ini ya, 6 tambah 1, 7, berarti minus 3/7 gitu. Tulisannya minnya boleh pindah ke samping ya, minus 3/7 itu jawabannya. Di optionnya di C ya, jawabannya C. Perhatikan grafik M. Nah, ini grafik M pada gambar berikut. Diketahui garis N, jadi ada garis N sejajar dengan garis N, jadi bakal sejajar sama garis ini, tapi bakal melalui titik 4,6. Jadi ada garis N melalui titik 4,6. Nah, ini kok digambarkan misalkan di sini 4 gitu, di sini 6. Nah, ini garis yang melalui titik ini bakal sejajar sama garis ini gitu.
Berarti kalau sejajar misalkan begini ya, nah ini garis N gitu. Dia akan sejajar seperti itu. Nah, titik potong garis N dengan sumbu Y berapa? Titik potong garis N ini dengan sumbu Y, berarti garis Y gitu kan. Ini titiknya berapa gitu pas nih. Nah, untuk mencarinya kita cari dulu persamaan garis yang sejajar sama garis ini, yaitu garis M gitu. Nah, garis M di sini kan dalam bentuk gambar, kita cari titik yang pas dari kotak-kotak yang digambar di soal itu gitu. Nah, ini Bapak sudah gambarkan yang pas itu di ujung kotak di angka min 6, X nya Y nya 1 gitu. Satu lagi titiknya ini X nya min 2, Y nya 4 gitu. Jadi garis M nya itu dilalui titik min 6, minus 6,1 dan min 2,4. Nah, untuk cari gradiennya, jadi cari dulu gradiennya gitu kan. Ini disebutnya M1, garis yang pertama. Y2 kurang Y1, jadi 4 dikurang 1 gitu. Dibagi X2 kurang X1, X2 nya min 2 dikurangi min 6. Ini kalau dihitung 3, min 2 kurang min 6, jadi min 2 tambah 6 ya, berarti 4 gitu, 3/4. Nah, kalau sejajar nilai M nya itu sama gitu. Jadi kalau sejajar M1 sama dengan M2 gitu. Nah, M1 nya karena 3/4 berarti M2 nya 3/4 gitu. Nah, untuk mencari garis N nya, karena ini sejajar, gradiennya pakai yang ini dan titik lalunya 4,6. Kita masuk rumus ke rumus garisnya diketahui gradien. Y kurang Y1 sama dengan M kali X min X1 gitu. Nah, Y dikurangin yang dilalui titiknya untuk N ini kan 4,6, berarti Y1 nya 6 gitu. Y1 nya 6, jadi Y itu kan yang di belakang ya, kalau X nya yang di depan gitu. Nah, untuk X nya ini 4, berarti kan M nya 3/4, M nya 3/4 dikali X dikurangin 4 ya, dikurangin 4. Nah, untuk mudahnya angka 4 ini kali ke sini gitu, kali ke kiri. 4 kali Y, 4 kali min 6, min 24, jadi 4Y dikurangi 24 gitu. Nah, 3 nya baru kali ke sini gitu. 3 kali X, 3 kali min 4, 4 nya tadi kali ke sini, kali ke sini. Itu mudahnya seperti itu hitungannya. 3 kali X, 3X, 3 kali min 4, min 12. Nah, di optionnya dimintakan titik potong sumbu Y ya, berarti belum selesai. Kalau titik potong garis dengan sumbu Y artinya X nya 0. Jadi kalau dikatakan titik potong dengan sumbu Y, X nya harus 0 gitu. Nanti kalau dikatakan titik potong dengan sumbu X berarti Y nya 0. Jadi intinya lawannya ya, kalau ini Y, ini X gitu. Kalau X nya 0 langsung aja diisi, jadi 4Y dikurangi 24, karena 0 kali 3 0 kurang 12, tinggal min 12 ya gitu. Berarti kalau 4Y sama dengan min 12 tambah 24 dapat 12, Y sama dengan 12 bagi 4 dapat 3 gitu. Y nya sama dengan 3, jadi titiknya itu X nya 0, Y nya 3, 0,3. Nah, di optionnya C ya, jawabannya C. Diketahui sebuah penampung air berisi 2310 liter, jadi air mula-mula di penampung itu berisi 2310 liter, kemudian pada dialirkan melalui keran dengan debit dan tetap. Nah, pada menit kelima air dalam penampungnya berkurang sebanyak 600 liter, jadi pada menit kelima berkurang 600 liter gitu. Kemudian grafik persamaan garis lurus yang menggambarkan hubungan antara volume air, jadi grafik volume dengan waktu ya, gitu. Volume air dalam penampung dengan waktu gitu. Nah, karena grafik volume dengan waktu, kita gambarkan di sini hubungan V, volume itu V, waktu di sini kan, di sini waktu gitu. Disingkat V dengan W ya, ini volume, ini waktu gitu. Nah, mula-mula berisi 2300, kita gambarkan di sini 2310 gitu. Tidak perlu angkanya urutan dari 1, 2, 3 sampai seterusnya gitu kan, terlalu banyak. Seperti di sini misalkan 2310 gitu. Nah, ini mula-mula gitu, karena menit kelima berkurang, jadi ini waktunya 0 menit kelima itu misalkan di sini gitu. Nah, berkurang, karena berkurang angkanya ini berarti turun gitu kan, berkurang menjadi berapa? 2300 kurang 600, 2310 kurang 600, 23 kurang 6 ya gitu kan, 1710. Jadi ketika menit kelima angkanya di 1710 atau 1710 gitu kan. Nah, di sini jadi menit kelima itu angkanya di 1710, berarti garisnya seperti ini gitu. Akan terus menurun sampai habis gitu kan.
jadi ketika waktu berapa nanti bakal habis gitu. Nah, cari gambar seperti ini di auction. 2310 menurun gitu, tapi di 1710 5, berarti yang pas di A jawabannya. Jadi jawabannya A. Diketahui sistem persamaan linear 5P tambah 3Q sama dengan min 22, kemudian 2P kurang 3Q sama dengan 8. Ditanyakan 2P kurang Q berapa gitu. Nah, ini untuk mencarinya kita hilangkan dulu salah satu variabel di sini, angka di depannya itu. Jadi P dengan P, ini 5 dengan 2, Q dengan Q, 3 dengan 3 gitu. Nah, ini udah sama ya, angka Q nya sudah sama. Kita bisa langsung eliminasi gitu kan, disebutnya eliminasi, biar ini 0 ditambah ya, ditambah 5P tambah 2P 7P gitu, 7P min 22 tambah 8 sama dengan minus 14 ya, berarti P nya sama dengan min 14 berarti 7 min 2. Nah, dapat P nya min 2. Untuk cari Q nya pilih salah satu, yang atas atau yang bawah. Ini kita pilih yang bawah karena angkanya kecil gitu kan. Kalau pilih yang bawah 2 kali P berarti min 4, min 4 dikurang 3Q sama dengan sama dengan 8, berarti min 3Q sama dengan min 4 ini pindah jadi 8 tambah 4 12, Q sama dengan 12 bagi min 3, dapat min 4 ya. Nah, pertanyaannya 2P berarti 2 kali min 2 dikurangi Q, kurangi min 4 gitu, berarti sama dengan min 4 tambah 4, min 4 tambah 4 sama dengan 0 ya, min 4 tambah 4 sama dengan 0 gitu. Nah, lalu pilihannya C. Sebuah tangga sepanjang 4 meter bersandar pada tembok yang tinggi 5 meter gitu. Sudut yang dibentuk oleh tangga dan tanah 60. Berarti sebuah tangga bersandar di tembok seperti ini kan gitu. Bersandar di tembok. Kemudian tangganya ini sepanjang 4 meter. Berarti ini panjangnya 4 meter tangganya gitu kan. Kemudian temboknya tinggi 5 meter. Berarti temboknya ini kita anggap ini temboknya kan. Di tembok 5 meter. Nah, diketahui sudah dibentuk oleh tangga dan tanah. Jadi tangga ini tanah, gitu ini tanah. Tangga dengan tanah, berarti tangga dengan tanah ada sudut di sini. Dikatakan 60 derajat gitu. Jika nilai akar 3 1,73, jadi akar 3 sama dengan 1,732. Seperti itu. Jarak antara sisi atas tembok berarti ini dengan ujung tangga bagian atas. Ujung tangga ini kalau bagian atas ya ini ya. Berarti ini ke sini gitu. Jadi yang dicari ini. Gitu. Berarti panjang ini 5 tinggal dikurangi dengan panjang ini ya, hasilnya dapat ini gitu kan. Jadi panjang 5 dikurangi ini dapatnya ini. Nah, untuk mencari ini berarti cari ini dulu gitu. Anggap ini X yang depan. Nah, ini ada aturan sudut gitu. Di sini 60. Kalau untuk sudut 60 kita hafalkan yang depan itu akar 3. Jadi ada rumus kalau sudut 60 gambar segitiga siku-siku, depan itu harus akar 3, di sini ini harus 2 gitu. Ini akar 3, ini 2, yang di sini 1. Jadi 1, 2 akar 3. Jadi hafalkannya harus depan akar 3, miringnya 2 gitu. Sisanya 1 gitu. Dapat dari mana 1 ini? 2 dikurangin akar 3 sama 2 ya, untuk kita kuras. Jadi kalau mau dihafal langsung mah gitu aja, depan akar 3, miring 2, samping 1 gitu. Nah, untuk angka yang diketahuinya kan 4 gitu kan, persis di sini dengan X yang mau dicari. Jadi hubungannya 4 dengan 2, kita bawa perbandingan 4 banding 2 sama dengan X per akar 3 gitu. Nah, ini bisa perkecil dulu angkanya. Yang bisa diperkecil angkanya kiri kanan atau atas bawah gitu. Nah, ini bisa di atas bawah ya, 4 banding dengan 2 bagi 2, 1 bagi 2, 2 gitu. Nah, ini kalau dikali 2 akar 3, X kali 1 X, jadi X nya 2 akar 3. Berarti panjang ini yang dicari anggap Y sama dengan 5 kurang X. 5 dikurangin 2 akar 3. Nah, 2 akar 3. Akar 3 itu 1,732. Nanti kalau dikali, kita kali manual, itu 3732 kali 2 gitu. Ini 2 kali 2 4, 3 kali 2 6, 7 kali 2 14 1, 2 tambah 1 3 ya, 3,4 gitu. 3,464. Berarti 5 tinggal dikurangin 3,464 gitu. Nah, ini komanya kalau 5 itu tidak ada komanya di belakang gitu kan. Gitu. Kalau ini belum bisa dikurang harus tambahin 0 ya, tambahkan 0 gitu. Nah, ini dibaca 10. Karena 10 pinjam biasanya 9. Ini juga pinjam jadi 9, ini jadi 4 ya, gitu. Karena ini enggak ada angkanya jadi pinjam 1, pinjam 1, pinjam 1. Jadi ini 9, yang ini 4. 10 kurang 4 6, 9
9 kurang 6 3, 9 kurang 4 5, itu 4 kurang 3 1, jadi 1,536. Nah dari pilihannya di A gitu, satuannya meter ya, karena dari awalnya meter. Sebuah tambah berbentuk juga lingkaran dengan susunan 1005. Jadi Bapak gambar di sini lingkaran utuh, di dalamnya ada juring lingkaran. Jadi lingkaran ini di dalamnya ada juring. Juring itu artinya kan dibatasi oleh jari-jari dengan panjang busur ya. Itu diketahui jari-jari 7 meter, sudut pusat 105 derajat gitu. Nah tamannya ini akan dikelilingi oleh pagar besi gitu, dengan biaya pembuatannya 400.000 per meter. Nah, biaya total dari pagar besi ini berapa gitu. Nah biayanya kita cari dulu panjang semua garis yang ada di sekeliling taman ini, baik 7 meter tambah 7 meter tambah panjang busur gitu. Nah untuk panjang busurnya sudut jadi 135 derajat per 360, rumusannya sudut pusat per 360 kali 2 kali V nya 227 karena kami bisa bagi 7 kali 7 gitu. Nah ini diperkecil angka 7 dengan 7, 135 dengan 360 ini hafalkan karena sering muncul. Bagi 45 ini 3, bagi 45 8 gitu kan gitu. Nah ini 2 dan 8 bisa dibagi 2, bagi 2 4, bagi 2 1 gitu. Ini masih bisa dibagi 2, bagi 2 2, bagi 2 11 ya, jadi 33 per 2 gitu. Nah ini jangan dihitung sampai selesai karena bukan ini dicari, dibiarkan dulu aja gitu, biar mudah hitungannya nanti di akhir gitu. Nah ini biaya totalnya berarti keliling yang didapat bakal 7 tambah 7 ditambah panjang busur 33 per 2 ya, 33 per 2. Ini tambahkannya bulat 14, pecahannya 33 per 2 itu 33 per 2. Berarti biayanya 400.000. Jadi total panjangnya sejumlah ini, satuannya meter gitu kan, 400.000 dikalikan 14 tambah 33 per 2 gitu. Jadi dia total tinggal dikali, nah 1 meter segini berarti kalau segini ya kali 400.000 gitu kan. Nah untuk mudahnya kalau yang ini dibuang dulu, jadi 4 kali 14 dapat 56, 4 dengan 33 per 2 dikali 4 dengan 2 coret tinggal 2, 2 kali 33 66 ya, 60 ya 66 kan gitu kan. 4 dengan 2 coret tinggal 2, 2 kali 33 66, dijumlahkan 6 tambah 6 12, simpan 1 jadi 7, 7 tambah 5 12, 122 ya. Nah tadi simpan 05 berarti tampilkan lagi 5 biji 0 gitu. Titik 3 tuh 23 1 2 3, jadi total biayanya 12.200.000. Di pilihannya C ya. Dari gambar diketahui di papan ini sebuah lingkaran berpusat di titik O. Jadi pusat titik O besar sudut AOB 64, AOB 64 dan besar sudut OBC 70. Dicari sudut AOAC. Nah di sini sudut AOB 64, AOB, jadi ini AOB ada di 64 gitu. Kemudian OBC 70, OBC 70 ya. Sini 70. Nah ditanyakan sudut OAC, OAC yang di sini gitu. Nah untuk mencarinya ini disebutnya kan sudut pusat. Sudut pusat itu menghadap ke busur ini ya. Jadi sudut pusat ini menghadap busur AB gitu. Jadi kakinya ini menghadap ke AB. Nah cari sudut keliling itu sudut di pinggir yang menghadap AB gitu. Yang menghadap AB berarti ini ya, karena ini sudutnya garisnya menghadap ke AB gitu. Nilainya kalau sudut keliling itu setengah dari sudut pusat, jadi setengah dari 64 32, dapat 32 di sini, 32 gitu. Nah di sini ada gambar segitiga, kita mau cari ini ya, tapi dari sini dulu. Kalau segitiga totalnya 180 derajat gitu. Jadi ini udah ada 32, sudah ada 70, sisanya berapa gitu kan? 72 tambah 70 tambah 32 gitu sama dengan 102. Berarti sisa dari 180 kurang 12 kurang 28, ini 7 karena min 1 kan 78 ya, 78. Nah ini dengan ini sifatnya saling tolak belakang, jadi di sini dengan di sini tolak belakang gitu, angka sama di 78. Nah ini segitiga lagi, total sudutnya kalau segitiga 180, 78 tambah 64 itu 78 tambah 60 tambah 64 8 tambah 4 12, ini 13 tambah 1 14, 42 ya, 142. Jadi ini 142 totalnya baru yang ini sama ini gitu kan. Sisanya 140 kurang 142, 10 kurang 28 min 1 ingat ya 7, 7 kurang 4 3, jadi 38. Jadi jawabannya 38 sudut OAC gitu. Di pilihannya yang C. Dari gambar kubus, nah seperti ini gambarnya, diagonal ruang yang bersilangan dengan rusuk PD.
Jadi dicari yang garis bersilangan dengan BD gitu. Nah, arti bersilangan itu kan garis yang saling menjauh, tidak pernah berpotongan gitu. Jadi misalkan garis AB dengan garis GC. Jadi ini AB dengan GC, garis tidak pernah berpotongan, tidak pernah ketemu gitu. Jadi saling jauh gitu. Nah, ini untuk mencarinya kita cari aja dari offsetnya. Misalkan AG dengan BH. Jadi bersilangan dengan rusuk BD ya. Betul nggak AG dengan BH gitu kan? Kalau AG di sini tidak akan memotong BD, benar ya? Kalau AG. Kalau BKH, BH itu berarti berpotongan dengan BD. Salah ya, jadi tidak bersilangan. Nah, tadi yang AG udah benar ya. Jadi AG ini tepat. Cari lagi pilihannya ada AG, CE katanya. Nah, kalau CE di sini ya tidak pernah berpotongan dengan BD. Gitu. Jadi jawabannya AG dan CE. Jadi pilihannya di tadi udah dicoba B ya. Jadi jawabannya B. Nah, perhatikan jaring kubus berikut. Ini ada gambar jaring-jaringnya. Pasangan sisi sejajar yang mana dari jaring-jaring ini gitu kan. Nah, misalnya kita bentuk jaring-jaring ini jadi kubus gitu. Dan ini alasnya kita pilih, misalkan nomor 4 gitu. Ini bebas pilihnya, misalkan nomor 4. Berarti kalau alas nomor 4 ini bawah nomor 4 ya, nomor 4 gitu. Berarti yang ini nomor 5 nya sebelah sini ya, nomor 5 gitu. Yang sebelah angka 3 ini, angka 3 nya ada di sini ya, nomor 4. Berarti ini nomor 3 gitu kan gitu. Nomor 2 nya di sebelah kiri 4, sebelah kiri 4 berarti ini angka 2 gitu. Angka 1 berarti di sebelah atas, angka 6 nya di sebelah depan ya, depannya 4 gitu. Jadi yang ini angka 6 yang bagian ini gitu. Yang bagian ini nomor 6 gitu. Nah, kalau disebut sejajar berarti yang saling berhadapan. Contoh ini misalkan 2 dengan 5, kalau 1 dengan 4 gitu kan gitu. Kalau 6 dengan 3 gitu. Nah, kalau di pilihannya 1 dan 5, 1 dan 5 enggak mungkin ya. 2 dan 5, nah ini benar, 2 dan 5, jadi jawabannya B. Sebuah prisma punya alas bentuk bilang ketupat dengan panjang diagonal 12 dan 16 jika tinggi prisma 14, luas permukaan prisma berapa. Nah, ini untuk prisma itu kan bentuk beradakan sama bentuknya kan. Jadi kalau misalnya alasnya bilang ketupat, misalnya contoh gambarnya seperti ini gitu. Nanti bawah juga bilang ketupat, sisi beradakannya. Ini bapak gambarnya dibuat atas bawah gitu. Jadi bilang ketupat tinggal dihubungkan garis gitu. Ini bagian depan, yang ini bagian belakang. Yang bagian belakang garis putih terus ya gitu. Belakang tepat itu kan panjangnya sama sisinya kan. Nah, diketahui diagonalnya itu dikatakan ini diagonal, panjang ini ke sini, ini ke sini gitu. Dikatakan 12 dengan 16. Misalnya ini 12, yang ini 16 gitu. Nah, tinggi prismanya diketahui panjang 14. Jadi tinggi prisma itu yang menghubungkan sisi berhadapan. Jadi ini 14, itu dikatakan 14. Nah, dicari LP prisma. Untuk LP prisma itu kan rumusannya 2 kali luas alas. 2 kali luas alas dibapak singkat LA ditambah keliling alas kali tinggi prisma gitu. Nah, luas alasnya ini bilang ketupat, kan rumusannya diagonal kayak diagonal bagi 2. Jadi 2 kali 12 kali 16 bagi 2 gitu. Nah, ditambah keliling alasnya, ini harus cari dulu. Kita gambarkan ini bentuk segitiga siku-siku. Karena ini 12 setengahnya 6 ya. Ini 6. Kalau 16 setengahnya 8 gitu. 6 dengan 8 kalau triple, jadi kalau aku triple lebih mudah. Jadi tidak perlu hitung dari hafalan. 6 dengan 8 10 ya. Jadi 6 dengan 8 10 gitu. Nah, kelilingnya kan jumlah garis luar. Garis luarnya 10 kali 4 40. Jadi keliling alasnya 40, tinggi prismanya 14 gitu. Nah, ini bisa diperkecil 2 coret 12 kali 16 192 ya, ditambah 40 kali 14 14 kali 4 56, nyimpen 1 gitu. 0 tambah 2 2, 6 tambah 9 15, nyimpen 1, jadi 6 tambah 1 752. Satuannya di soal cm, jadi cm pangkat 2 karena luas gitu. Jawabannya ada di A ya. Dari gambar pola berikut banyak lingkaran pada pola ke-10. Jadi pola ke-10. Jadi pola ini ada tanda titik nokta gitu kan, nokta. Pola 1 ada 1 titik, pola 2. Jadi kalau ditulis angka-angkanya 1 ini ada 4, yang ini 1 2 3 4 5 6 7 ya, 7. Nah, di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ada 10. Gitu. Dan yang dibilang ke-10 berapa gitu kan? Bilangan 10. Ini pertama 1
1 ke 4 beda 3, 4 ke 7 beda 3, 7 ke 10 beda 3. Berarti karena beda tetap masuk ke pola barisan aritmetika gitu. Karena barisan aritmetika berlaku rumus U ke sekian, jadi pola 10 itu U ke N gitu kan. U ke N awal tambah N-1 kali beda gitu. Atau dihafalnya anip ya, atau unamik gitu, unamik gitu. Nah bilang ke 10 harus menggunakan rumus ini. Kalau nggak hafal ya kita manual aja, tambah 3 tambah 3 tambah 3 dan seterusnya gitu. Tapi kalau dicari pola 100 kan capek juga, jadi harus hafal rumus ini ya gitu. Untuk awalnya di sini awal 1 gitu, ditambah N per 1, N nya ke 10 gitu, jadi ini U ke 10 karena N nya 10 per 1 9 gitu, kali bedanya 3. Nah untuk hitungannya tambah dan kali 2 kali kan, jadi 9 kali 3 itu 27, 1 tambah 27, 1 tambah 27 28, jadi jawabannya 28 gitu yang B. Nah, Zidan sedang menumpuk kursi, tinggi setiap kursi 60, tinggi tumpukan 2 kursi 64, tinggi tumpukan 2 kursi dan tinggi tumpukan 3 kursi 68 gitu. Tinggi tumpukan 10 kursi berapa? Misalnya gambar kursinya seperti ini gitu, ditumpuk-tumpuk, satu lagi misalnya di atas lagi kan gitu. Nah tinggi kursi itu 60, jadi kursi ini setiap kursi setinggi 60 gitu. Nah kalau ditumpuk jadi 2, tinggi tumpukan 2 kursi jadi 64, jadi kalau 2 kursi ini jadi 64 tingginya gitu, tinggi dari bawah sampai paling atas 64. Berarti otomatis ini nambah 4 ya, jadi nambahnya 4 gitu. Jadi awalnya 60, kalau dibuat pola bilangan setelah itu 64 dan seterusnya kan dikatakan di situ 68 ya kalau 3 kursi. Nah dicari tinggi tumpukan 10 kursi gitu, jadi tinggi 10 kursi. Ini kursi pertama, kursi kedua, kursi ketiga dan sampai ke 10. Berarti bilangan yang ke 10. Nah, bilangan ke 10 disebutnya U10 gitu, bilangan ke 10. Nah tinggi kursi ke 10 kita cek dulu polanya. 60 ke 64 nambah 4 itu nambah 4, 64 ke 68 nambah 4 ya. Karena nambah sama berlaku rumus aritmetika, karena ini pola barisan aritmetika gitu kan. Jadi U ke N yang rumusannya untuk aritmetika A tambah N-1 kali beda ya, A tambah N-1 kali beda gitu. Atau unamik tadi kan, awalnya 60 gitu, ditambah N per 1 berarti karena ini U ke 10, N nya 10 per 1 9, bedanya 4 gitu. 9 kali 4 50, 9 kali 4 36, jadi 60 tambah 36, total 96 ya, 96 cm. Jadi jawabannya C. Suku ketiga dan suku ke-6 dari barisan geometri adalah 2 dan 54, suku keempat barisan suku berapa gitu. Jadi suku ketiga diketahui dan suku ke-6 gitu. Suku ketiga itu untuk geometri kan A kali R pangkat, rumusnya N1 ya. Jadi untuk geometri A kali R pangkat N1 atau enggak Arni gitu. Rumusnya Arni. Arni 3 berarti N 3 gitu. Jadi awal kali R pangkat 3 kurang 1 2. Nah kalau 6 masuk rumus yang Arni berarti R nya N nya 6 kurang 1 5, jadi A kali R pangkat 5 gitu. Nah dikatakan soal suku ketiganya 2, suku ke 6 nya 54 gitu. Nah untuk perhitungannya, karena ini kali, bentuknya tidak bisa dieliminasi, tapi dibagi gitu, dibagi. A dengan A ini coret, jadi boleh coret 2 dengan 54, kecil 1 ini 27 ya. R pangkat 2 dengan R pangkat 5, ini bakal coret, sisa ini 3 ya, sisa 3, jadi 1 per R pangkat 3 gitu. 1 per R pangkat 3 sama dengan 1 per 27. Atau kalau kali silang, R pangkat 3 kali 1, R pangkat 3 sama dengan 27 ya. Berarti kalau R sama dengan 27, pangkat ini minta jadi akar 3 sama dengan 3 gitu. Nah dicarikannya suku keempat, nah suku keempat berarti A kali R pangkat 4,13, R pangkat 3 gitu. Awalnya ini belum dicari awalnya, karena ini R 3 awalnya, pilih salah satu, boleh yang atas boleh yang bawah gitu. Karena ini awalnya A, belum ada kan, R nya 3 pangkat 2 9 sama dengan 2 gitu. Jadi awal sama dengan 2 kali 9, 2 kali 9. Nah ini awal 2 kali 9, R nya 3 pangkat 3 27 ya, 27 coret dengan 93, 3 kali 2 6, jadi jawabannya 6 gitu. Yang A. Nah, di
di sini hasil ulangan matematika siswa kelas 9 disajikan dalam tabel berikut. Jadi tabelnya seperti ini, nilai 5 sampai nilai 10. Frekuensi artinya banyak orangnya, nilai 5 itu 10 orang, nilai 6 14 orang, dan seterusnya gitu kan. Untuk yang diketahui remedi nilainya kalau kurang dari 7 gitu. Banyak yang remedial berapa? Banyak yang remedial berapa? Berarti kalau nilainya kurang dari 7, artinya nilai yang diambil itu nilai di bawah 7. Nilai di bawah 7 itu 5 dan 6 ya. Nilai 5 dan 6 gitu. Nah, banyak yang remedial berapa? Nilai 5 itu ada 10 orang, nilai 6 itu ada 14 orang. Jadi 10 tambah 14, 24 gitu. Itu jawabannya C. Hasil perolehan suara pilkada suatu daerah dari 5 kandidat sebagai berikut. Di gambar digambarkan seperti ini. Ini diketahui angka 5%, jadi 1, 2, 3, 4, 5 kandidat. 22%, 18%, 20% gitu. Nah, yang periode kelima ini ada 2.700 orang. Ditanyakan jumlah seluruh orang berapa gitu. Nah, yang angka yang udah ada 22%, 20%, 18%. Kalau ini siku-siku itu selalu 25% gitu. Jadi kalau ini 22 tambah 20 tambah 18 tambah 25 ya. Jadi siku-siku 25. Nah, ini kalau dijumlahkan 10 tambah 5, 15, 1, ini kan 1. Jadi 1 tambah 2, 3, 3 tambah 5, 5, 6, 8 ya. 45 gitu. Nah, kalau persen kan total 100. Bisa dari 100 berapa nih 85 nya gitu kan. Ini kok dikurang nggak bisa, pingin 1 jadi 9, ini pingin nggak ada jadi 0 gitu. 10 kurang 5, 5, 9 kurang 8, 1, jadi 15 persen ya gitu. Nah, ini untuk 2.700 15%. Kalau suruh itu kan 100% gitu, 100%. Kita gunakan perbandingan. Jadi kalau 2.700 menghasilkan 15% gitu. Kalau yang ini anggap N yang dicari 100% gitu. Jadi N itu 100%. Nah, untuk perhitungannya kita perkecil, jadi 15 dengan 100 bagi 5, bagi 5 3, bagi 5 ini 20 ya gitu. Nah, ini bisa bagi 3, bagi 3 ini 1, ini bagi 3 9, 900 ke 20. Berarti kalau dikali ini 9 ke 2 18, ada 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 18.000 gitu. Itu juga 18.000 yang C. Jadi jawabannya C. Panjang suku bahan potong pipa dari gambar diagram batang ini dicari median data gitu. Median data ini angka 8, 8,5, kemudian 9, 9,5, 10, 10,5, 11 ya. Angka 11 gitu. Nah, untuk median ini kan kita cari dulu banyak orangnya, kalau di banyak potong pipa gitu, ada berapa aja gitu. Nah, di sini ada 4, nah, ini 5 gitu, ditambahkan dulu. Ini 7 gitu. Yang ini 6 ditambah 3 ditambah angka ini 4 gitu. Terakhir ini angka 8 ya, ditambah 8. Nah, totalnya sama dengan 9 tambah 7 16 tambah 6 22 25 25 29 29 tambah 8 37 ya. Nah, ternyata jumlah ganjil. Nah, kalau jumlah ganjil, angka yang ganjil ini tambah dulu dengan 1 dapat 38. Nah, yang dicari data ke 38 bagi 2, kalau tengah-tengah itu setengahnya atau nggak bagi 2 gitu kan. Jadi ini masuk data ke 38 bagi 2, ini dapat 19. Nah, cari data yang ke 19 dari mana? Dapat dari angka pertama ini dihitung sampai mencapai 19 gitu. 4 tambah 5 9 tambah 7 16 baru 16 ya. 16 tambah 6 22 kelebihan ini. Jadi kalau di sini baru 16, berarti yang ke 19 ada di dalam sini gitu. Dan di dalam sini itu angka yang mana gitu kan gitu. Jadi 6 itu di sini ya, batang yang ke 1 2 3 4 1 2 3 4 yang ini gitu. Berarti angka 9,5 gitu. Jadi 6 orang itu ada di sini, 6 orang itu di panjang batang dan panjang pipa 9,5 cm. Jadi jawaban 9,5 cm gitu untuk medianya yang C. Tabel berikut menyajikan data banyak kita makmur di tempat divisi gitu. Jadi ada divisi keuangan, ada divisi perpajakan, divisi pemasaran, dengan ada divisi produksi gitu kan. Nah, ini jumlah laki-laki, ini jumlah perempuannya. Dicari modus. Modus itu kan artinya yang sering muncul atau yang banyak muncul, apa yang di divisi keuangan atau yang bawahnya gitu kan. Nah, kita cari dulu jumlah orang di sini. Total orang ini 35 tambah 50 85. 23 tambah 38, 3 tambah 8 11, 51, ini jadi 4 ya, 4 tambah 2 6, 61, ini 4 tambah 7, 5 tambah 3 8, 87 gitu. 2 tambah 5 7, 5 tambah 4 9, 97 gitu.
Nah ternyata di sini paling banyak angka 97 ya, 97. Jadi jawabannya di produksi gitu. Jadi jawabannya di produksi gitu, divisi produksi yang D. Suatu kelas terdiri 12 laki-laki, jadi ada 12 laki-laki itu dengan 18 perempuan ya, 18 perempuan gitu. Jadi jumlah laki-lakinya ada 12 dan ini jumlah perempuan. Nah, dikatakan rata-rata berat pada seluruh berarti rata-rata gabungan 39,2 atau 39,2. Jika rata-rata berat badan perempuan, jadi rata-rata berat badan perempuannya ini ada, ini perempuan, rata-rata tuh X yang punya perempuan dikatakan 40 kg gitu. Nah dicari rata-rata berat badan laki-laki, jadi dicari berat badan laki-laki ini berapa gitu. Nah untuk rumus rataan gabungan itu sama dengan jumlah yang laki-lakinya dikali rata-rata laki-lakinya ditambah yang perempuan dikalikan rataan yang perempuan ya, dibagi jumlah laki-laki tambah jumlah perempuan gitu. Nah untuk laki-laki di sini 12 kali rata-rata laki-laki ini nggak ada, berarti tetap hurufnya XL gitu. NP-nya 18 orang, jadi jumlah perempuannya 18, rata-rata perempuannya 40. Nah dibagi jumlah orang semua 12 tambah 18, kalau dijumlahkan 30 ya, 30. Akan gabungannya 39,2. Nah gimana cara mudah ngitungnya ini? Nah ini kan 12 kali SL, untuk 12 SL gitu, 18 kali 40, 18 kali 4, 8 kali 4 32, nyimpen 3 ya, jadi 2 nya ditulis gitu, nyimpen 3, jadi 1 kali 4, 4 tambah 3, 7, 7, 20 gitu, sama dengan ini 39,2 kali 30, nolnya hilang gara-gara koma di sini kan gitu, 2 kali 3 6 gitu, 9 kali 3 27 kan, simpen 2, 3 kali 3 9 tambah 2 11 ya, jadi 11 76. Sama dengan 11 76 dikurang 20, 6 kurang 0 6, 7 kurang 2 5, 11 kurang 7 4 gitu, sama dengan 12 SL. Nah SL sama dengan 45 bagi 12, 45 bagi 12 dekatnya 3 ya, karena 3 tambah 36, sisa berapa? Sisa 9, 9 bagi 12 8 ya, jadi jawabannya 28. Itu jawabannya A. Dua buah dadu dilampungkan bersamaan sekali, peluang muncul pasangan mata dadu berjumlah 5. Jadi dua dadu dicarinya muncul yang jumlahnya 5 gitu. Ini berapa gitu ya. Kalau satu dadu itu kan yang bisa dimunculkan angka 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6 ya. Satu dadu gitu ya. Tapi kedua dadu jumlah 5. Berarti kemungkinannya bisa angka berapa dengan berapa yang jumlah 5. Bisa angka 1, jadi paling kecil 1 dengan pasangan angka 4 ya, supaya jumlah 5 atau 45 gitu kan. Nah kemungkinan yang lain mulai dari angka 2 sekarang kan, 2 tambah berapa supaya 5, 2 tambah 3 gitu. Setelah itu 3 dengan 2 dan 4 dengan 1, jadi ada berapa kemungkinan ya? 1, 2, 3, 4, ada 4 kemungkinan. Jadi yang jumlah 5 tuh dari kedua dadu bisa 4 kemungkinan. Kalau dua dadu itu kan satu dadu ada 6, kalau dadu kedua ada 6, total dadu total kemungkinan dadu dari dua udah pelemparan itu 36 gitu. Jadi kalau dua dadu kalau dilempar totalnya 36 dari 6 kali 6 gitu, karena satu dadu 6. Nah ini kemungkinannya, jadi peluangnya. Nah peluang itu kan artinya kemungkinannya berapa yang dicari atau ditanya per seluruh gitu. Kemungkinannya 4, yang dicari ini kan 4, yang jumlah 5 itu, kemudian seluruhnya 36. Nah jadi hasilnya 4 per 36. Kalau terkecil ini 1/9, tapi di option ini tidak perlu diperkecil ya, jadi jawabannya B gitu, 4/36. Ya cukup sekian materi latihan PAT yang pertama ini untuk matematika kelas 8. Jadi berikut nanti latihan kedua, insya Allah di video berikutnya. Cukup sekian dari Bapak. Alhamdulillah rabbil alamin.